Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi lanjutan yang kemarin, yaitu kali ini materinya adalah remote access dan file transfer protocol. Nah, langsung saja kita jelaskan. Remote access. Remote access ini dapat didefinisikan atau fungsinya yaitu suatu pelayanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh sebuah atau beberapa PC yang terhubung dalam jaringan. Nah, contohnya seperti apa atau skemanya seperti apa? Nah, di bawah ini adalah sebuah gambar salah satu skema remote access. Ada klien dan server. Jadi perlu sekali dipahami remote access itu apa sih? Seperti penjelasan di atas. Oke, kita jelaskan tentang gambar. Keterangan gambar di atas atau sebelumnya yaitu mengilustrasikan remote access di mana user pada PC klien melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Seumpamanya kita menghidupkan sebuah server atau kita mempunyai sebuah server, contoh di sekolah. Di sekolah kita menghidupkan server yang kemudian saat kita tinggalkan server itu dalam kondisi menyala. Ya, posisi hidup servernya. Kemudian kita di rumah, kita akan mematikan atau mengontrol server itu dari rumah. Nah, itu contohnya seperti itu. Berarti kalau kita dari rumah itu menggunakan komputer klien. Ya. Yang kita gunakan komputernya dinamakan komputer klien. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Itu menggunakan sebuah aplikasi. Contohnya aplikasi lah, paling mudah menggunakan aplikasi, TeamViewer dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan PC tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC tersebut. Jadi kita di rumah meremote server itu seakan-akan kita berada di sekolah di depan server gitu loh. Tapi kita menggunakan layar, kita masuk ke sistemnya secara sistem bukan secara fisik. Oke, selanjutnya remote access. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu console base dan GUI base atau grafik. Kalau remote access yang menggunakan console base itu contohnya apa? Telnet, SSH, Rexec, dan RSH. Kemudian dengan grafik Redesktop, VNC, Remote Admin, XDMCP, dan lain sebagainya. Ini contoh, ya. Contoh aplikasi atau contoh untuk remote access. Dah, kita jelaskan satu persatu. Telnet, unsecure. Ini adalah sebuah keamanan, ya. Keamanan jaringan untuk mengontrol, untuk meremote si server itu. Kemudian yang kedua yaitu autentifikasi. Ini adalah contoh metode pengamanan. Contohnya bagaimana kita memasukkan sebuah password dan lain sebagainya. Kemudian proses lebih cepat karena tidak ada grafik di sini. Kemudian port yang digunakan adalah port 23. Skemanya di bawah, PC1, PC2. PC2 ini adalah sebagai server, kemudian dikontrol oleh klien telnet. Itu contohnya. Selanjutnya yaitu SSH atau Secure Shell. Sama, secure dan autentifikasi. Kalau secure itu adalah metode keamanannya. Kalau autentifikasi itu metode keamanan. Kemudian jika SSH ini lebih lama daripada telnet, ya, dan portnya port 22, beda dengan yang tadi port 23. Oke, selanjutnya sebelumnya ini adalah skemanya. Skema di bawah ini adalah PC1, PC2. Data secara acak, ya, menggunakan sebuah kode. Hampir, kalau skemanya hampir sama. Selanjutnya yaitu Resec dan RSH, secure sama, autentifikasi juga sama.
klien menggunakan RESEC dan RSH untuk mentransfer data ke server. Jadi harus mentransfer data dulu baru kita bisa meremote si server tersebut. Nah, ini prinsip RESEC ya. Ini prinsipnya, ini alur kerjanya seperti ini. Oke, kita jelaskan. Perintah RESEC digunakan untuk menjelaskan user ID, password, host address, dan proses untuk memulai suatu proses pada remote host. Di sisi lain, RSH tidak membutuhkan pengiriman username dan password, tetapi menggunakan host akses file server maupun klien tersambung dengan jaringan TCP/IP. Jadi si klien harus tersambung dengan yang namanya jaringan atau alamat si server, baru kita bisa mengontrol. RESEC menggunakan TCP port 512 dan 514, berbeda dengan yang tadi 23 dan 22. Oke, selanjutnya remote desktop. Nah, secure tanpa enkripsi, tanpa diterjemahkan keamanannya atau passwordnya. Autentifikasinya menggunakan metode login menggunakan password. OS-nya apa? Windows XP, Windows 10 dan sebagainya. Ya, karena berbasis GUI atau Graphic User Interface. Kemudian hanya dapat mengontrol satu user. Ya, klien hanya mengontrol satu user saja. Tidak bisa lebih dari itu. Contoh skemanya seperti ini. Kenapa disilang? Karena posisi komputer A itu mati, jadi tidak bisa diakses. Selanjutnya yaitu VNC, Virtual Network Computing. Secure tanpa enkripsi, tanpa diterjemahkan, langsung saja. Autentifikasi login plus VNC password. Login menggunakan VNC password. Kemudian OS-nya Windows dan Linux. Sama GUI. Skemanya seperti apa? Seperti di bawah. Ya, hampir sama skemanya. Oke, selanjutnya apa tadi? Remote admin. Secure tanpa enkripsi, tanpa diterjemahkan. Autentifikasi remote admin password. Jadi menggunakan remote admin, kemudian password. OS-nya Windows. Ini seperti yang tadi. Kita harus memasukkan passwordnya baru kita bisa masuk ke server. Cara meremote. Suatu saat kita akan praktekkan. Selanjutnya yaitu XDMCP atau X Display Manager Control Protocol. Secure tanpa dienkripsi. Autentifikasi menggunakan login. OS Unix. Ya, menggunakan Unix bukan Windows. SDMCP sama di bawah, BC sama A. A itu adalah server. Di sini ada dua klien, sama-sama ingin meremote. Selanjutnya file transfer. Salah satu aplikasi di jaringan yang memberikan pelayanan berupa pengiriman suatu file ke PC yang lain. Salah satu aplikasi di jaringan yang memberikan pelayanan berupa pengiriman suatu file ke PC yang lain. Berarti ini saling mengirim sebuah data. Ya, umpamanya klien mengirim data ke server atau server mengirim data ke klien. Jadi bergantian saling mentransfer sebuah file. Ini adalah jaringan LAN, menggunakan jaringan LAN dengan alamat IP, alamat komputer. Nah, penjelasannya panah dengan garis lurus diartikan klien dapat memasuk ke server. Nah, ini panah garis lurus ini masuk ke server. Kemudian garis putus-putusnya memiliki arti file tersebut dapat dikirim dari klien ke server atau file tersebut dapat ditarik dari server ke klien. Sehingga garis putus-putus memiliki dua arah. Iya, ini dua arah, bisa bolak-balik. Ngirim data, mengambil data, dan sebaliknya. Oke, selanjutnya ini contoh FTP session. Dia menggunakan sebuah kode program. Ya, menggunakan sebuah kode program. Seperti ini kodenya. Nah, seumpamanya kalian diajarkan
yang namanya pemrograman dasar pasti akan paham dengan kode-kode program. Ini kode perintah. Contoh ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana mengambil dokumen dari server. Oke, perintah pada aplikasi file transfer. Open dalam kurung IP, get dalam kurung file, path dalam kurung file, mkdir atau dir, have, logout. Bisa juga menggunakan cmd. Ini perintah-perintahnya. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan antara FTP dan Windows Sharing. FTP itu menggunakan sebuah login, multi user, tahu nggak multi? Multi itu bisa semua user, bisa masuk ke seluruh direktori, bebas, secure, keamanan, bebas virus, tanpa virus. Kemudian selanjutnya yaitu Windows Sharing. Tidak perlu login, langsung saja, tidak menggunakan user. Kemudian unsecure, keamanan, virus. Nah, jika unsecure ini adalah mengambil atau berbagi. Jika menggunakan the unsecured itu berarti tidak aman, ya, berbeda arti. Ini unsecure. Nah, secara singkat ini Bapak jelaskan, mungkin Ananda semua belum memahami. Tolong ditulis di buku, kemudian foto, kirimkan pertanyaan menurut Anda yang kurang paham, ya. Pertanyaan yang kurang paham tolong ditulis dan dikirimkan ke Classroom, ya. Untuk materi kali ini Bapak jelaskan secara singkat saja. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam jumpa kembali.